Bagaimana jadinya bila sekelompok manusia bertahan hidup di sebuah kota aneh yang menyimpan misteri? Semua penduduk kota tersebut hanya boleh keluar di siang hari, dan ketika menjelang malam, situasi akan berubah menjadi mencekam karena makhluk mengerikan akan keluar memangsa mereka. Awal cerita diperlihatkan seorang pria yang berkeliling membunyikan bel ke setiap sudut kota dan tidak diketahui nama kota tersebut. Pria ini bernama Boy Stephen. Dia adalah seorang sheriff di kota tersebut atau penjaga keamanan. Stephen menyuruh agar semua penduduk setempat untuk masuk ke rumah mereka karena waktu akan beranjak malam. Di tempat lain, laki-laki bernama Frank yang mabuk berat di sebuah bar tidak sadarkan diri meskipun sudah berusaha dibangunkan oleh si pemilik bar. Diketahui bahwa sudah menjadi aturan di kota tersebut, ketika menjelang malam hari, semua penduduk kota masuk ke dalam rumah, mengunci rapat pintu mereka dan jendela. Tidak lupa juga mereka menggantungkan sebuah batu jimat yang diletakkan di pintu utama, karena sesosok makhluk-makhluk mengerikan akan keluar dan memangsa mereka dengan cara merubah diri menjadi manusia, memperdaya pikiran, dan akhirnya memangsa mereka mengambil seluruh isi tubuh mangsanya. Di depan pintu sebuah rumah, terlihat Lauren dan putrinya Megan menunggu Frank pulang. Tetapi, karena Frank tidak kunjung muncul, akhirnya dengan kesal Lauren menutup pintu rumahnya. Ketika Lauren sedang memeriksa seluruh jendela di lantai 1, putrinya yang berada di lantai 2 kamarnya mendengar suara seorang nenek yang menyerupai neneknya, yang ternyata adalah makhluk tersebut. Putrinya pun mendekat ke jendela. Sementara itu, Lauren mendengar suara mencurigakan dan bergegas naik melihat putrinya. Namun sayang, dia terlambat. Sang putri membuka jendela tersebut dan sekejap makhluk tersebut memangsa mereka. Esoknya, seluruh warga berkumpul di depan rumah Frank. Nampak Frank yang masih setengah sadar berjalan masuk. Stephen nampak kesal dan menanyai keberadaan dia semalam, dan menunjukkan kondisi istri serta anaknya akibat kelalaiannya. Seketika Frank menangis histeris melihatnya. Scene berpindah memperlihatkan sebuah keluarga yang berada di dalam mobil, berjalan menyusuri jalan di tengah hutan. Mereka adalah Jim dan Tabitha, serta 2 anak mereka yang bernama Julie dan Ethan. Mereka hendak berkunjung ke tempat keluarga Tabitha. Namun, di tengah jalan, sebuah pohon besar tumbang, sehingga menghalangi jalan mereka. Jim pun memutuskan mencari jalan alternatif. Namun, mereka nampak tersesat dan tibalah di kota tersebut. Pada saat itu, warga sedang mengadakan acara pemakaman. Pemakaman tersebut untuk Lauren dan putrinya. Jim lalu menghampiri mereka dan bertanya kepada Stephen kemanakah arah jalan utama. Stephen pun menjawab untuk lurus saja dan mengikuti jalan ini. Jim melanjutkan perjalanan dan mengikuti apa yang Stephen katakan. Namun, hingga akhirnya sebuah keganjilan dan keanehan terjadi. Mereka berkali-kali melewati tempat yang sama, yaitu kota tersebut. Hal ini membuat Jim dan Tabitha bertengkar. Tabitha menuduh Jim salah mengambil jalan. Stephen dan rekannya sadar bahwa mereka adalah korban baru yang tersesat masuk ke kota tersebut. Karena frustasi, seolah dipermainkan, Jim memutuskan untuk mengambil lawan arah. Bukannya mendapatkan jalan yang dicari, mereka malah bertabrakan dengan sebuah mobil sedan hitam. Nampak mobil tersebut tersesat sama seperti mereka. Tabby.
Julie, I need you to look at me. Are you okay? Mobil Jim akhirnya terperosok masuk jurang. Beruntung, istrinya dan putrinya selamat. Sedangkan putranya Ethan harus dievakuasi karena kakinya tertusuk kaki meja. Stephen dan rekannya bergegas menuju lokasi kecelakaan. Dibantu dengan Christy yang seorang dokter di kota tersebut, mereka bersama-sama membantu korban di dalam mobil. Ethan yang mengalami luka parah harus segera diobati di dalam mobil. Namun, waktu malam nampaknya segera tiba. Stephen, Jim, dan Christy memutuskan untuk tetap tinggal di dalam mobil, sedangkan yang lainnya bergegas kembali ke kota. Stephen menutupi semua celah-celah di dalam mobil dan tidak lupa menggantungkan jimat batu yang dia bawa sebelumnya. Malam mencekam pun tiba. Di sekitar mobil tersebut, makhluk-makhluk mengerikan nampak mengelilingi mereka. Christy yang sudah merasa lelah dan kehilangan fokus, serta Jim yang tidak mengerti tentang makhluk aneh di luar mobil, sempat merasa teralihkan dengan suara makhluk tersebut. Namun, Stephen berhasil menenangkan mereka. Di kota, Tabitha, putrinya, serta para penduduk kota bergegas berlari ke dalam asrama. Hampir ditangkap oleh makhluk tersebut, akhirnya mereka berhasil masuk dengan selamat. Di dalam mobil, kayu yang menancap kaki Ethan pun berhasil dicabut, dan mereka berhasil melalui malam tersebut dengan selamat. Ketika Kenny dan Christy kembali ke klinik, mereka dikejutkan dengan kematian ayah Kenny dan juga laki-laki korban kecelakaan kemarin yang mati dimangsa oleh makhluk mengerikan tersebut. Di kota tersebut, terdapat 2 tempat yang bisa ditinggali. Yang pertama, rumah koloni tempat semua orang hidup bersama dalam satu rumah besar, dan rumah di kota yang satu rumah ditempati oleh satu keluarga saja. Hari pemilihan tempat tinggal pun tiba untuk keluarga Jim. Jim dan Tabitha, begitu juga putranya Ethan, memilih tinggal di kota, yaitu rumah Lauren dan Megan dulu. Sedangkan Julie lebih memilih tinggal di rumah koloni bersama teman barunya Fatima dan Alice, putra Stephen. Di lain tempat, Jade yang juga korban kecelakaan kemarin menganggap seluruh penduduk kota mempermainkannya. Dia nampak belum sadar bahwa tidak ada jalan untuk pulang dari kota tersebut. Sarah yang setiap harinya membantu ibu Kenny di restoran, diajak pergi oleh kakaknya. Ternyata, Sarah sering mendengar bisikan-bisikan aneh dan dia yang telah membunuh pasien di klinik tersebut dan sengaja membukakan pintu klinik untuk menyamarkan perbuatannya seolah-olah itu perbuatan makhluk yang biasa memangsa mereka di malam hari. Malam pun tiba. Meski berat, Stephen harus mengurung Frank di dalam kotak. Sudah menjadi peraturan di kota tersebut, siapapun yang teledor menjaga keluarganya, maka akan dikurung di kotak tersebut. Scene pun berpindah memperlihatkan Ethan yang sedang berbicara dengan Victor. Ternyata, Victor sudah dari kecil terjebak di kota tersebut. Victor terkejut, ternyata Ethan juga bisa melihat seorang anak kecil yang orang lain tidak dapat lihat. Saat kecil, nampak Victor kecil yang keluar dari sebuah gudang kecil dan melihat semua orang tewas dengan bagian tubuhnya yang terkoyak. Keluarga Jim berusaha beradaptasi dengan kota tersebut dan mulai membaur dengan para penduduk. Victor datang mengunjungi rumah Jim untuk bertemu dengan Ethan dan mengajaknya masuk ke dalam hutan untuk mencari bocah laki-laki yang mereka lihat. Sampailah mereka di sebuah pohon misterius di mana Victor melempar sebuah batu
dan batu tersebut jatuh kembali dari atas langit. Jim dan Tabitha panik mengetahui Ethan yang tidak ada di rumah dan mencari ke dalam hutan. Mereka berdua akhirnya menemukan Ethan yang bersama Victor. Jim marah besar, namun Tabitha berusaha menenangkan Jim dan memperingatkan Victor untuk menjauhi putranya. Hari itu juga, Jim langsung melapor kepada Stephen dan menceritakan semuanya. Jim juga melaporkan bahwa Victor mempunyai senjata di dalam tas kotaknya. Stephen yang mendengarnya pun kaget dan berkata akan bicara dengan Donna selaku ketua rumah koloni tentang perbuatan Victor. Di bar, keluarga Jim dan Stephen terlihat makan bersama mencoba saling bercerita. Sarah nampak bahagia melihat mereka, sampai tiba-tiba bisikan aneh terdengar dan Sarah berhalusinasi melihat tulisan di tangannya bahwa dia harus membunuh Ethan. Seketika, Sarah kejang dan orang sekitar membawanya ke klinik. Di klinik, nampak Sarah yang sudah sadar terlihat membuka sebuah laci dan mengambil pisau kecil. Christy tiba-tiba muncul dan mengajak Sarah untuk berbincang. Sarah bertanya kepada Christy, bila ada sesuatu yang bisa kau lakukan, sesuatu yang bisa membuat Christy kembali pulang, begitu juga orang-orang di sini. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang buruk, apa Christy akan melakukannya? Christy pun menjawab, dia akan melakukannya karena satu hal buruk akan membawa banyak kebaikan. Dan itu membuat Sarah yakin untuk mengikuti bisikannya untuk membunuh Ethan. Pagi hari di luar klinik, Sarah dan kakaknya berdebat terkait petunjuk tersebut dan bersikukuh bahwa hanya itu satu-satunya cara agar bisa keluar dari tempat tersebut. Tanpa menunggu waktu lagi, Sarah memutuskan untuk mengunjungi Ethan di rumahnya dan disambut baik oleh Tabitha dan Jim. Sarah dan Ethan keluar rumah untuk bermain. Tidak lama, Sarah menawarkan kepada Tabitha dan Ethan untuk mengunjungi kandang domba miliknya. Ethan yang sedang asyik melihat domba milik Sarah, mengajak Tabitha masuk ke dalam gudang untuk menunjukkan tempat persembunyian dari makhluk mengerikan tersebut sebelum mereka memiliki jimat batu. Akan tetapi, Sarah malah mengunci Tabitha. Kakak Sarah datang menemui pendeta dan menceritakan tentang adiknya. Mereka bergegas mencari Sarah di kota. Kembali ke kandang domba, Ethan bertanya kepada Sarah di mana ibunya. Tahu ada hal yang aneh, Ethan berusaha lari dan menjauhi Sarah. Ketika hendak melakukan aksinya, kakaknya datang untuk menghentikan adiknya. Namun naas, pisau tersebut mengenai leher kakaknya dan mengeluarkan banyak darah. Seketika, kakaknya pun tewas. Ethan yang lari ke hutan, berteriak meminta pertolongan dan bertemu dengan Julie kakaknya. Jim menyusul ke kandang tempat istri dan putranya berada. Semua warga juga datang melihat. Pendeta mengejar Sarah ke hutan tetapi tidak menemukannya.